Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Kembali pada malam hari yang indah ini, kita datang di hadirat Tuhan lewat persekutuan ibadah. Dan untuk itu, sebelum kita menerima berkat Tuhan pada malam hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur pada malam hari yang indah ini Bapa, di mana kami boleh ada sampai hari ini, bukan karena kuat dan gagahnya kami, tapi semua karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ya Bapa, di dalam nama Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Bapa, berkati kami Tuhan, setiap kami yang hadir maupun kami yang mendengar firman-Mu Bapa. Materaikanlah firman-Mu Tuhan dalam hati, jiwa, roh, batin, pikiran kami. Terlebih bagi hamba-Mu yang membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu dengan kuasa firman-Mu. Pakailah hamba-Mu Tuhan yang tidak punya apa-apa ini Bapa, dengan kuasa kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan kita pada malam hari ini terdapat di dalam 1 Samuel 10 ayat 24 sampai dengan 27. 1 Samuel 10 ayat 24 sampai dengan 27. Sudah dapat katakan amin. Amin. 1 Samuel 10 ayat 24 sampai dengan 27. Sudah? Kita baca bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, "Hidup raja." Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya di Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?" Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Puji nama Tuhan. Pada malam hari yang indah ini kita akan belajar tentang seorang raja yang spesial, yaitu Raja Saul. Amin. Banyak hamba Tuhan yang tidak menyentil ini kehidupan seorang Raja Saul, tapi pada malam hari yang indah ini kita akan belajar bagaimana sisi baik dari seorang Raja Saul. Amin. Pada malam hari ini Bapak Ibu sedang kekasih, kita akan belajar bagaimana Saul adalah seorang yang spesial. Amin. Raja Saul ini adalah raja yang pertama di bangsa Israel. Amin. Kalau yang pertama berarti adalah sesuatu yang spesial. Amin. Walaupun ada yang kedua, ada yang ketiga, dan yang seterusnya, pasti yang pertama itu adalah spesial. Amin. Dan kita mau belajar bagaimana kehidupan Raja Saul yang boleh kita menjadikan contoh. Amin. Boleh kita belajar dari kehidupan seorang Raja Saul, bagaimana kita bisa meniru apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya, sehingga segala tantangan apapun itu dia tidak masuk di dalam kehidupannya. Amin. Karena kita dalam kehidupan dunia itu begitu banyak tantangan. Amin. Bapak Ibu sedang kekasih, kalau kita belajar tentang kisah seorang Saul ini, Raja Saul ini adalah seorang raja yang pertama di bangsa Israel. Yang sebelumnya itu umat Israel tidak ada raja, dipimpin oleh Samuel. Amin. Hakim-hakim, dan akhirnya Samuel yang memimpin, yang terakhir baru berikut Raja Saul yang dipilih Tuhan. Pada waktu itu Samuel adalah seorang hakim yang di Israel
dia mempunyai tugas ganda, yaitu hakim dan juga imam. Amin. Dan sampai pada suatu saat umat Israel meminta raja kepada Samuel, dan dicatat dalam sejarah ini, kalau kita mau baca yang sebelum-sebelumnya, Samuel itu hanya di saat bangsa Israel meminta raja kepada Samuel, Samuel ini kesel hatinya. Tetapi Tuhan bilang jangan kesel, amin, turuti saja permintaan rakyat itu. Dan kita boleh belajar dari kehidupan seorang Saul, di mana Saul itu dia dipilih sebagai raja, itu bukan karena dia memilih mengutus diri, tidak. Tetapi dia dipilih oleh Tuhan, dipilih langsung. Amin. Tuhan bersabda kepada Samuel, inilah orangnya, ini tanda-tandanya bahwa ini yang akan menjadi raja. Amin. Dan di saat Samuel menjadi raja itu juga di dalam suatu undian. Amin, menang undian. Amin, dan memang itu sudah dirancang oleh Tuhan. Amin. Dan di saat menang undian ini pun Saul tidak berbangga diri menjadi raja. Dia bersembunyi loh. Kalau kita mau baca-baca selanjutnya, Saul itu bersembunyi. Akhirnya Samuel bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di manakah dia, Saul ini? Akhirnya Tuhan bilang, oh dia ada di tumpukan karung-karung, bersembunyi, cari di sana dia. Amin. Berarti Saul dalam hati kecilnya, dalam hati dia ada yang tidak menonjolkan diri. Amin. Memang benar-benar dipilih oleh Tuhan. Walaupun kita tahu kerajaan ini hanya dipindahkan kepada Daud, tetapi kita mau belajar bagaimana kebaikan Saul pada malam hari ini. Amin. Dan di saat Samuel mengurapi Raja Saul menjadi raja, Saul itu tidak, bahkan Raja Samuel berkata begini. Samuel berkata begini kepada Saul di saat mereka bertemu. Apa yang diinginkan oleh bangsa Israel, oleh umat Israel itu ada padamu. Amin. Dan dijawab oleh Saul pada waktu itu yang belum dilantik menjadi raja. Saul katakan begini, bukankah aku dari suku yang paling terkecil di kaum Israel? Berarti Bapak Ibu sedang kekasih, Saul ini tahu diri, tahu bahwa dia ini suku yang paling terkecil. Walaupun tercatat di dalam firman Tuhan, dalam sejarah, Saul ini berasal dari kaum yang berada, yaitu suku Benyamin, binti Kis. Kis inilah kaum yang berada. Orang baca firman itu. Walaupun dia berasal dari orang yang berada pada waktu itu, tetapi dia tahu diri. Dia bilang, bukankah saya berasal dari kaum yang terkecil di bangsa Israel? Tetapi Samuel bilang, tidak, engkau dipilih oleh Tuhan, dan engkaulah yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja di Israel. Amin. Dan Bapak Ibu sedang kekasih, kita boleh mau melihat bagaimana langkah awal dari seorang Raja Saul menjadi raja. Amin. Padahal kalau mau pikir, Bapak Ibu sedang kasih, dia tidak menonjolkan diri agar supaya dipilih oleh jadi raja. Amin. Saul ini tidak menonjolkan diri, bahkan dia bilang, bukankah aku dari kaum yang terkecil di seluruh kaum Israel? Karena pada waktu itu suku Benyamin adalah kaum yang terkecil. Walaupun Saul ini berasal dari kaum yang berada, yaitu ayahnya Kis, kalau kita mau baca firman Tuhan ya. Dan di sini kita mau belajar bagaimana ini awal dari pergumulan dari seorang Raja Saul. Amin. Bagaimana dia menghadapi tantangan. Amin. Kita boleh baca di ayat yang ke-27. Di sini dikatakan begini. Tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Puji nama Tuhan. Ini yang saya mau angkat di sini, Bapak Ibu saudara kekasih, kita boleh belajar dari kehidupan seorang Raja Saul. Amin. Di saat dia baru dilantik menjadi raja, yang bukan kehendak dia sendiri loh. Amin. Tetapi apa yang terjadi? Dia dihina. Amin. Dihina oleh orang-orang yang tidak senang akan keberadaannya menjadi raja. Mereka bilang begini, tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Orang-orang pada waktu itu bilang istilahnya menganggap remeh atau pandang enteng lah. Amin. Masa orang ini bisa menyelamatkan kita?
Iya toh, padahal kalau mau pikir Bapak Ibu saudara kekasih, kalau bukan dari Tuhan, itu hanya dengan keinginan dari Raja Saul sendiri untuk menjadi raja, otomatis dia sudah down dengan perkataan ini. Amin. Tetapi seorang Saul tidak. Amin. Apa yang dilakukan oleh Saul pada waktu saat dia mendengar hinaan atau ejekan atau kata yang istilahnya menjatuhkan. Amin. Di sini dikatakan begini, tetapi ia pura-pura tuli. Ya. Puji nama Tuhan. Ini yang saya mau angkat pada malam hari ini. Kita juga tidak lepas seperti Raja Saul. Amin. Dalam kehidupan ini kita ingin meraih hidup yang lebih baik dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam karir, mungkin di dalam ekonomi, atau dalam apa saja. Amin. Dan memang Bapak Ibu saudara kekasih, manusia itu mempunyai impian-impian yang ingin kita capai. Amin. Di saat segala apa yang kita raih itu sudah terwujud, mulailah tantangan dalam kehidupan kita. Amin. Seperti Raja Saul, dia tidak menginginkan menjadi seorang raja pada waktu itu. Tetapi di saat dia menjadi raja, justru dia dihina. Amin. Tetapi seorang Raja Saul, dia tidak menganggap hinaan itu kata-kata yang menjatuhkan itu. Tetapi dia tidak menganggap semua itu, dia menganggap apa? Pura-pura tuli. Amin. Dia menganggap tidak mendengar apa yang menjadi ejekan dari orang, hinaan dari orang. Amin. Kita boleh belajar seperti Raja Saul ini. Amin. Dalam kehidupan kita sering kita di dalam melakukan segala sesuatu baru naik sedikit sudah dijatuhkan oleh orang. Amin. Dipandang remeh oleh orang. Amin. Dihina oleh orang. Amin. Dan Raja Saul juga mengalami seperti itu. Amin. Marilah dalam kehidupan kita tidak melihat apa kata orang. Amin. Tetapi kita selalu melihat apa kata Tuhan. Mendengar apa kata Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan. Sehingga kita tidak perlu menghiraukan segala cemoohan orang, segala hinaan orang, segala kata-kata orang yang menjatuhkan. Amin. Karena memang dari sononya sudah begitu. Raja Saul, raja yang pertama juga mengalami seperti itu. Amin. Raja yang pertama loh. Amin. Padahal kalau mau pikir, dia nyanda minta-minta itu menjadi raja. Amin. Tetapi tantangan yang pertama, dia dihina oleh orang. Amin. Demikian dalam kehidupan kita, selepas hari lepas pribadi, apapun yang kita kerjakan, lakukan untuk menuju kepada kehidupan yang lebih baik, otomatis ada orang-orang yang tidak senang dengan keberhasilan kita. Amin. Jangan kita mengharaukan perkataan mereka. Amin. Selama kita masih di dalam koridor kebenaran firman Tuhan, masih hidup di dalam lingkup kebenaran firman Tuhan, kita tidak perlu mendengar segala ejekan mereka, segala hinaan mereka, segala kata-kata yang menjatuhkan mereka. Kita boleh meniru dari sifat atau yang dilakukan oleh Raja Saul, yaitu pura-pura tuli. Amin. Karena kehidupan kita itu berpusat kepada Tuhan. Apa kata Tuhan, bukan kata orang. Amin. Dan marilah Bapak Ibu saudara kekasih, kita boleh belajar bahwa dimanapun kita berada, pasti tantangan itu pasti ada, hinaan itu pasti ada, ejekan itu pasti ada. Tetapi mari kita mau lihat bahwa kita selalu dekat dengan Tuhan, kita mau hidup menurut programnya Tuhan. Bapak Ibu saudara kekasih, Raja Saul ini programnya Tuhan kan? Amin. Sehingga dia bisa kuat. Amin. Marilah kita selalu hidup dalam naungannya Tuhan, programnya Tuhan, sehingga tantangan, rintangan apapun yang kita hadapi, kita alami, kita tidak menganggapnya. Kita seperti Raja Saul, kita pura-pura tuli. Amin. Pura-pura kita tidak mendengar, pura-pura kita tidak tahu, padahal sebenarnya kita tahu. Amin. Tapi sebaliknya, mari kita mendoakan, kita memberkati, sehingga kita benar-benar menjadi anak-anak terang, anak-anak yang menjadi dapat dicontohi, anak-anak yang menyuarakan kebenaran, anak-anak yang menjadi garam, anak-anak yang menjadi terang di mana saja kita berada. Amin. Walaupun tantangan itu ada, walaupun hinaan itu ada. Amin. Walaupun ejekan demi apa saja itu ada. Amin. Dari Bapak Ibu sedang kekasih, itulah firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Biar kita boleh menjadi seperti Raja Saul. Amin. Menjadi kuat seperti Raja Saul, bahwa kita ini karena Tuhan, bukan karena manusia. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada malam hari yang indah ini Bapa. Biarlah Engkau memberkati firman-Mu yang sederhana ini, yang dari hamba-Mu Bapa, boleh menguatkan iman percaya setiap orang yang mendengarnya Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.